Shalom umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu, Bapa Surgawi. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah dengan firman-Mu kami semakin mengerti maksud Tuhan di dalam diri kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, renungan buat kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika seseorang berbahagia, konsep kebahagiaan itu dalam diri seseorang banyak. Artinya ada orang berbahagia ketika dia jalan-jalan. Ada orang berbahagia ketika dia menginginkan apa yang dia inginkan itu bisa terpenuhi. Banyak konsep kebahagiaan yang bisa kita lihat di dunia ini. Tetapi itu yang dunia tawarkan. Artinya ketika kita materi, kemudian kita punya segala sesuatunya, kebutuhan kita atau barang-barang bermerek yang kita pakai itu menjadi kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi bagaimana kebahagiaan yang ditawarkan oleh Allah? Allah menawarkan bagaimana mereka yang berbahagia ketika mereka mendengar. Nah, kata mendengar di sini adalah bukan hanya dia sebagai pendengar, tetapi dia di dalam orang Israel itu biasanya orang yang mendengarkan dia pasti melakukannya. Nah, orang yang mendengarkan dia pasti menghidupinya. Karena itu orang Israel tidak ada dikatakan masuk telinga kanan keluar telinga kiri atau perkataan itu betul, tetapi tidak. Artinya memang benar-benar direnungkan. Nah, disinilah firman Tuhan itu mau mengatakan kepada kita, bisakah saya berbahagia ketika saya punya pergumulan? Bisa. Karena apa? Karena kita punya firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam diri kita. Apa itu? Ketika kita disakiti, ketika kita menghadapi pergumulan, kita bisa belajar dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi itu menjadi inner power, kekuatan di dalam diri kita kalau kita memelihara firman Tuhan itu. Nah, ketika hari ini kita masih dalam suasana Advent yang pertama, memelihara itu seperti bagaimana kita memelihara tanaman. Pasti kita siram, ya. Pasti kita berikan pupuk. Bagaimana kita memelihara kesehatan kita? Ya pasti makan makanan yang bergizi. Bagaimana olahragawan bisa menang? Pasti dia untuk berlatih. Disitulah kita memelihara. Terkadang juga Allah memelihara kita dengan pergumulan itu, dengan situasi hidup kita. Tetapi ketika kita mengingat firman Tuhan, itu yang menjadi landasan hidup kita sehingga kita tidak gampang putus asa. Oleh karena itu, mari kita semuanya pendengar daripada renungan ini selalu pelihara firman Tuhan. Lihatlah lilin Advent ini, dia tetap bersinar sekalipun dia harus hancur. Itu menjadi kebahagiaan dia. Karena apa? Karena dia menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, disinilah kita ketika kita menjalankan hidup kita dengan baik, sekalipun yang kita peroleh banyak pergumulan, tetapi kita akan semakin melihat kemuliaan Allah di dalam diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah kami selalu memelihara firman-Mu, karena itu menjadi landasan hidup kami, kekuatan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.